Saya Rizky Ayutami, saya di sini sebagai pemilik dari Hayumi Slipper ini. Hayumi ini udah jalan dari tahun 2017 sampai sekarang hampir 7 tahun, besok di bulan Oktober ya Mbak. Awalnya itu saya membuat sandal rumah Mbak, makanya namanya Hayumi Slipper. Hayumi itu diambil dari nama saya, yang tadinya Rizky Hayutami, tapi kalau dari Hayutami kan kurang menjual ya Mbak, jadi saya plesetke menjadi Hayumi. Terus sandal rumah itu slipper, jadi Hayumi Slipper. Terus semakin berkembangnya, semakin kesini-sini itu pelanggan minta untuk dibuatin dompet, dibikinin tas gitu, malah sampai sekarang slipernya, sandalnya itu malah yang tenggelam. Dan sekarang malah yang jalan jadi tas, sandal, dompet, sampai topi. Kalau produk kita mulai dari harga 15.000 sebenarnya ada Mbak, 15.000 sampai paling mahal itu tergantung sama custom permintaan pembeli aja. Kalau pemasarannya sih dari awal kita murni online Mbak, dari WA sama Instagram. Kita udah pernah coba ke Shopee juga, tapi karena saya di sini juga masih bantu produksi, jadi Shopee-nya nggak ke handle. Jadi sekarang murni dari WhatsApp sama Instagram aja. Kalau kainnya itu kita murni dari kain goni ya Mbak. Yang awalnya kita pertamanya kombinasi sama kain kanvas, tapi karena kain kanvas itu lama-kelamaan warnanya itu bisa pudar. Terus kita beralih ke murni kain goni dan kita aplikasikan yang tadinya pakai batik, pakai eco print. Terus karena itu udah banyak yang punya, sekarang kita kombinasikan dengan motif-motif sablon kayak gini Mbak. Gitu. Jadi bisa request apa permintaan orang itu bisa kita sesuaikan. Seumpama kalau Mbak E suka bunga, ya nanti kita carikan bunga. Mbak E kok suka karakter yang lucu, nanti kita carikan karakter lucu gitu. Kalau awalnya sih tadinya saya jahit sendiri ya Mbak, tapi karena kebutuhan sama permintaan pelanggan itu semakin banyak, karyawan 1 sekarang ada karyawan 3 sampai 3. Kalau penjualan masih Indonesia aja sih Mbak, saya paling jauh itu ke Papua. Kalau di target per hari berapanya nggak bisa ya Mbak, karena kadang orang pesan model kayak gini nanti 50, kayak gini berapa, nggak mesti. Kalau kadang sehari model ini bisa satu anak bisa dapat 5, nanti kalau model ini dapat berapa gitu ya, rata-rata ya Mbak. Kalau sehari itu kalau 100 bisa, kita bisa. Kalau peningkatan mungkin ya alhamdulillah ya Mbak, karena dulunya kan awalnya saya juga di rumah. Saya pindah ke sini itu baru mau jalan 2 tahun gitu. Otomatis kalau di rumah terus saya pindah ke sini walaupun ini nggak jalan utama, tapi kan lumayan ya Mbak. Terus kalau peningkatan iya, tapi kadang juga ada turunnya. Yang kerasa banget itu aku di bulan Januari sampai Maret kemarin Mbak. Itu penjualan bener-bener dari dinas pun juga orderan sedikit, terus orang juga belanja itu nggak banyak banget. Jadi 3 bulan itu rasanya puasa banget itu. Tapi setelah itu alhamdulillah sekarang pesanan kayak souvenir pelatihan itu beberapa dinas sudah pada masuk. Kalau paling berkesan mungkin gimana ya Mbak, pas COVID itu ya. Pas COVID itu kan bisa dibilang orang pada prihatin ya Mbak, tapi justru malah di Hayumi itu saya benar-benar bisa dapat penghasilan yang
lebih dan sangat lebih itu, karena saya bikin masker itu justru malah saya semakin berkesempatan untuk banyak reseller yang minat sama produk saya masker itu, yaitu Mbak, pendapatan saya yang paling banyak itu pas COVID itu. Tapi kan itu sih nggak lama, karena dari pemerintah kan yang tadinya diwajibkan masker kain terus beralih ke masker medis. Nah, setelah masker medis itu keluar, saya mulai turun. Dari masker itu, terus orang kan pas COVID pada WFH ya Mbak, itu kan pada goes. Lah saya bikinlah topi sama waist bag, tas pinggang itu. Terus setelah itu orang-orang kan pada suka karena di matchingin tas sama topi, tas sama topi gitu. Terus setelah itu udah mulai stabil, orang-orang udah mulai belanja lagi kayak tas, dompet. Ya, yang berkesan sih pas COVID itu justru malah saya ya pendapatannya lumayan. Kalau kedepannya sih, kalau saya pinginnya itu kolaborasi dengan pembatik atau ekoprint sini Mbak. Cuma sebenarnya saya pengen Mbak kayak kolaborasi sama pembatik, sama pengrajin-pengrajin ekoprint itu. Cuma target pasarnya di sini yang nggak pas, karena dengan harganya yang produk saya aja kadang orang udah mulai keberatan. Sementara kalau batik tulis kan satu kainnya aja udah 300-an gitu ya. Kalau diaplikasikan ke tas kan saya nggak mungkin juga kalau harganya lebih murah. Ya itu Mbak, kalau saya sih pinginnya ada pembatik yang bisa diajak kolaborasi dengan harganya yang bisa bersahabat dan masuk dengan orang-orang Wonosobo, target Wonosobo itu.